Oke, di sini kita akan belajar tentang namanya cara membuat desain database perpustakaan yang menggunakan tabel rasional. Kita akan bahas satu persatu tabel jenis data hingga relasi antar tabel. Nah, bagi kalian yang ingin belajar MySQL, cocok sekali menggunakan tutorial ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang namanya bagian per tabel. Nah, tabel yang pertama ada yang namanya tabel penerbit atau menyimpan data penerbit buku. Skripnya itu ada yang namanya ID kolom ID penerbit sebagai primary key dan nama penerbit. Tipe datanya itu char 6-4 dan varchar 50. Kedua, ada yang namanya tabel anggota perpustakaan. Nah, kita menggunakan yang namanya script. Tabel berikut adalah anggota penyimpanan informasi anggota seperti nama, alamat, nomor telepon, ID anggota ada sebagai primary key. Selanjutnya ada yang namanya tabel buku. Nah, tabel buku di sini beserta relasi ke penerbit. Kita membuat relasi bahwasanya dia itu saling berhubungan, makanya skripnya itu tabel buku menyimpan informasi buku seperti judul buku, penulis, dan tahun terbit. Di sini ada foreign key yang namanya ID penerbit yang mengarah ke tabel penerbit. Di dalam tabel peminjaman, data peminjaman buku oleh anggota. Skripnya itu tabel peminjaman menyimpan data peminjaman dengan foreign key ke ID anggota. Ada juga tanggal pinjam dan tanggal kembali. Jadi relasinya pada tabel detail peminjaman, relasi banyak ke banyak antar buku dan peminjaman. Skripnya itu tabel akhir adalah detail peminjaman sebagai junction table antara buku dan peminjaman. Nah, di sini kita akan menyimpan ID peminjaman dan kode buku sebagai foreign key. Dan ada yang namanya penjelasan relasi antar tabel. Nah, kita gunakan diagram atau visual yang dibantu untuk menjelaskan penerbit ke buku atau on the money, one to many, anggota ke peminjaman one to many, peminjaman ke buku many to many melalui detail peminjaman. Nah, jika kita lihat relasinya, satu penerbit bisa punya banyak buku, satu anggota bisa melakukan banyak peminjaman, dan satu peminjaman bisa membuat banyak buku melalui tabel detail. Di sini kita akan membuat tabel penerbit. Kolom pertama ID penerbit bertipe char 4 dan menjadi primary key. Artinya setiap penerbit punya kode unik. Kolom kedua nama penerbit menggunakan varchar 50. Untuk menyimpan nama penerbit hingga 50 karakter. Karena tabel ini tidak bergantung pada tabel lain, maka disebut tabel master. Kemudian ada istilah create table, artinya perintah untuk membuat tabel baru di database. Contoh penggunaan create tabel penerbit. Untuk kemudian ada istilah penerbit, artinya nama tabel yang dibuat biasanya menunjukkan entitas, misalnya penerbit buku. Contoh penggunaannya yaitu create tabel penerbit. Kemudian istilah char 4, artinya tipe data karakter dengan panjang tetap 4 huruf, cocok untuk kode seperti P001. Contoh penggunaannya yaitu ID penerbit char 4. Kemudian istilah not null, artinya kolom wajib diisi dan tidak boleh kosong. Contoh penggunaannya yaitu ID penerbit char 4 not null. Kemudian istilah varchar 50, artinya tipe data teks dengan panjang maksimal 50 karakter. Contoh penggunaannya yaitu nama penerbit varchar 50. Kemudian istilah primary key, artinya penanda
penanda kolom utama yang menjadi entitas unik setiap baris data. Kemudian untuk contoh penggunaannya yaitu primary key, ID penerbit. Kemudian istilah double minus, artinya tanda untuk menulis komentar di SQL tidak dieksekusi oleh sistem. Contoh penggunaannya yaitu membuat tabel master. Kemudian untuk istilah yang terakhir yaitu tabel master, artinya tabel utama yang menyimpan data referensi atau biasanya tidak memiliki foreign key. Contoh penggunaannya yaitu create tabel penerbit tanpa FK. Di tutorial kali ini kita akan belajar cara membuat tabel penghubung atau yang biasa disebut Johnson Table di MySQL. Tabel penghubung ini berguna untuk menghubungkan dua tabel utama yang memiliki relasi money to money. Yuk kita langsung ke contohnya. Yang pertama ada ID peminjaman FK car4 not null. Ini adalah kolom yang menjadi foreign key dari tabel peminjaman. Tipe datanya car4 dan tidak boleh kosong. Nah, yang kedua kode buku FK car4 not null. Kolom ini menjadi foreign key dari tabel buku juga bertipe car4. Nah, yang ketiga ada primary key. ID peminjaman FK kode buku FK. Ini adalah compact primary key yang artinya gabungan kedua kolom ini menjadi identitas unik untuk setiap baris. Nah, yang keempat ada foreign key reference. Di sini kita akan menghubungkan kolom foreign key dengan tabel utama masing-masing. Di sini kita membuat tabel ini bernama anggota. Kolom pertama ID anggota digunakan sebagai primary key dan bertipe char. Artinya setiap anggota punya kode unik seperti A001. Kolom nama anggota menggunakan tipe varchar agar bisa menampung nama hingga 100 karakter. Kolom nama anggota memakai tipe teks karena data alamat biasanya lebih panjang, sementara nomor telepon disimpan dalam varchar 15 cukup untuk nomor handphone. Karena tabel ini berdiri sendiri tanpa hubungan ke tabel lain, maka disebut tabel master. Create tabel, perintah untuk membuat tabel baru di database. Contoh penggunaan create tabel anggota. Anggota nama tabel yang dibuat biasanya untuk menyimpan data identitas anggota. Contoh penggunaannya create tabel anggota. Char tipe data karakter setiap sepanjang 4 karakter cocok untuk kode seperti A001. Contoh penggunaan ID anggota char 4. Not null menandakan kolom tidak boleh kosong, data harus diisi. ID anggota char 4 not null. Varchar 100 tipe data teks dengan panjang maksimal 100 karakter, cocok untuk nama bervariasi panjangnya. Teks tipe data untuk teks panjang biasanya digunakan untuk menyimpan alamat, deskripsi atau keterangan. Contoh penggunaan alamat anggota teks varchar 15 tipe data teks untuk maksimal 15 karakter, cocok untuk nomor telepon. Contoh penggunaan nomor telepon varchar 15. Primary key kunci utama tabel digunakan untuk membedakan setiap baris secara unik. Contoh penggunaan primary key ID anggota. Sekarang kita masuk ke tahap membuat tabel relasi, yaitu tabel buku yang punya hubungan ke tabel penerbit. Tabel ini bernama buku. Kolom kode buku menjadi primary key. Artinya setiap buku punya kode unik seperti B001. Kolom ID penerbit _ FK digunakan untuk
menyimpan kode penerbit buku tersebut. Akhiran FK menunjukkan bahwa kolom ini adalah foreign key. Lalu kolom judul buku dan penulis menggunakan tipe data varchar 100 agar bisa menampung teks yang cukup panjang. Dan tahun terbit memakai tipe INT karena berisi angka tahun. Baris terakhir perintah foreign key ID penerbit underscore FK references penerbit ID penerbit, berarti kolom ini terhubung ke kolom ID penerbit di tabel penerbit. Jadi tabel buku memiliki relasi dengan tabel penerbit sebagai tabel master. Penjelasannya contohnya. Perintah untuk membuat tabel baru di database. Contoh, create tabel buku yang memakai create tabel. Terus buku. Create tabel buku, yaitu nama tabel yang dibuat. Tabel ini berisi data tentang buku. Istilahnya buku. Kemudian kolom selanjutnya yaitu tipe data karakter tetap sepanjang 4 karakter, cocok untuk kode seperti B001 yaitu char 4, kode buku char 4. Selanjutnya not 0, kolom wajib diisi dan tidak boleh kosong, yaitu kode buku char 4 not 0. Kemudian kolom untuk menyimpan ID penerbit. Akhiran FK menandakan kolom ini adalah foreign key, yaitu ID penerbit yaitu ID penerbit underscore FK char 4 karena di awalnya sudah pakai 4. Selanjutnya menyimpan teks hingga 100 karakter, cocok untuk judul dan nama penulis, yaitu judul buku menggunakan istilah varchar 100. Judul buku varchar 100. Varchar 100. Selanjutnya INT. Tipe data bilangan bulat biasanya dipakai untuk tahun, jumlah, atau angka lain. Tahun terbit INT. Kemudian primary key-nya. Kunci utama tabel memastikan setiap baris data unik, yaitu primary key atau kode buku. Selanjutnya yaitu foreign key. Karena sudah ada primary key-nya, kita masuk ke foreign key, yaitu kunci asing yang menghubungkan tabel ini ke tabel lain, yaitu foreign key atau ID penerbit underscore FK. Terus yang terakhir references itu menunjukkan ke tabel dan kolom nama foreign key terhubung, itu references ID penerbit. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel peminjaman. Tabel ini akan menyimpan informasi tentang peminjaman buku, mulai dari siapa yang meminjam, kapan meminjam, sampai kapan harus dikembalikan. Di dalam tabel peminjaman, kita punya beberapa kolom. ID peminjaman ini adalah identitas unik untuk setiap transaksi peminjaman. Kita tetapkan not 0 supaya setiap peminjaman pasti punya ID anggota FK. Ini adalah kode anggota yang meminjam buku. Kita akan membuat foreign key agar terhubung ke